Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Nisyanti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Abdullah Baspuloh Tambak Beras Jombang yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan semester 8. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah studi manajemen dan kelayakan proyek yang tepatnya diampu dan diajarkan oleh ibu dosen kita, Ibu Munawaroh Eskom MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi manajemen dan kelayakan proyek wisata Gunung Ratu yang tepatnya di Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan, yang memang bertepatan dengan tempat tinggal saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan proyek adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu investasi itu dilaksanakan. Hasil kelayakan merupakan perkiraan suatu bisnis yang menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasikan. Perkiraan keberhasilan mungkin dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan pihak yang menjalankan tujuan bisnis itu sendiri. Layak atau tidaknya suatu proyek dapat dikatakan dapat dianalisis dengan beberapa aspek sehingga muncul kesimpulan layak atau tidaknya suatu proyek tersebut. Gunung Ratu. Gunung Ratu berada di Desa Cancing, Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan. Gunung Ratu dikenal karena kepercayaan masyarakat setempat yang menganggap bahwa lokasi tersebut adalah tempat lahirnya Gajah Mada dan ibunya, tempat pengasingan ibunya, yakni yang bernama Dewi Anungsari. Juru kunci makam Dewi Anungsari yang bernama Bapak Sulaiman menjelaskan bahwa situs yang dipercaya sebagai Ibunda Patih Gajah Mada sudah ditemukan sejak lama. Payung emas yang berada di bangunan cungkup bangunan tersebut memberikan makna atau tanda bahwa yang dimakamkan di tempat tersebut yakni sebagai figur seorang ratu. Alasan mengapa wisata Gunung Ratu ini menarik pengunjung yang akan datang karena masih tentang keunikan Gunung Ratu. Rupanya anak tangga untuk ke atas sana jumlahnya yang dihitung antara setiap orang berbeda. Beberapa orang pernah mencoba menghitung jumlah anak tangga di Gunung Ratu itu mengaku menampaki mulai dari 90 hingga 150-an. Jumlah tersebut bisa saja berbeda ketika orang ke sana untuk pertama, kedua, atau ketiga kalinya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa perbedaan jumlah hitungan anak tangga disebabkan karena tingkat kefokusan. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jumlah hitungan dipengaruhi pada baik atau buruknya perilaku seseorang tersebut. Tentang kelebihan Gunung Ratu, yang pertama, sebagai tempat wisata religi bersejarah, berada di atas gunung, terdapat makam Dewi Anungsari. Dewi Anungsari merupakan ibunda Patih Gajah Mada. Gunung Ratu terdapat di Desa Sendang atau sebutannya Desa Cancing di Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan. Ini merupakan tempat bersejarah dan merupakan tempat edukasi dan juga dipercaya sebagai tempat yang cocok bagi seseorang atau masyarakat awam yang ingin menenangkan diri karena terdapat pendopo. Di sana terdapat pendopo pesarehan makam kerajaan. Kemudian ada kelebihan lain, yakni kelebihan yang kedua, Gunung Ratu
sebagai tempat olahraga para layang. Gunung Ratu merupakan sebuah bukit di kawasan hutan Limbang. Di Kecamatan Limbang tersebut mulai dibuka sebagai tempat olahraga para layang. Keindahan hutan di kawasan tersebut atau di kawasan Gunung Ratu itu nampaknya akan menarik sejumlah wisatawan atau orang yang berkunjung jika ingin merasakan sebuah sensasi baru, yakni melihat daratan dari atas gunung atau dari atas hutan yang akan digunakan atau bisa digunakan sebagai tempat olahraga para layang. Ada satu lagi kelebihan yang ketiga, yakni sebagai Gunung Ratu sebagai jalur komunitas trail menyusuri rute hutan. Gunung Ratu selain itu tak jauh di sekitar tempat tersebut atau di sekitar tempat Gunung Ratu tersebut ada atau terdapat jalur menantang lain atau jalur yang bisa dipakai oleh komunitas pecinta olahraga trail. Bisa digunakan ketika untuk menyusuri rute hutan, rute yang ada dalam hutan yang di dalamnya ada makam Ibunda Patih Gajah Mada. Rute hutan tersebut biasa atau sering dipakai sebagai wisata religi. Ada kekurangan dari banyaknya kelebihan tadi, ada kekurangan yang dimiliki oleh wisata Gunung Ratu ini. Kekurangan yang pertama yakni akses jalan desa menuju tempat wisata itu sulit kita lalui. Mengapa? Karena ada beberapa jalan menuju wisata gunung yang bergelombang dan berbatu. Sehingga untuk mencapai lokasi tersebut kita membutuhkan waktu yang lumayan lama karena jalannya yang bergelombang dan berbatu tadi. Pengunjung harus menyusuri rute hutan terlebih dahulu untuk mencapai lokasi Gunung Ratu tersebut. Selanjutnya, kekurangan yang kedua dari Gunung Ratu ini, dari wisata Gunung Ratu ini, yakni ada beberapa fasilitas wisata yang kurang memadai. Fasilitas wisata yang dimaksud yakni seperti tempat untuk parkir mobil-mobil besar, karena banyak wisatawan yang datang dari luar pulau, luar kabupaten maupun luar kecamatan yang ingin penasaran atau ingin berkunjung untuk mengetahui sejarah Gunung Ratu di Kecamatan Limbang ini. Jadi ada fasilitas tempat parkir di sana yang belum tersedia untuk parkir mobil wisata yang datang dari luar, sehingga mereka biasanya memarkirkan mobilnya di kawasan rumah-rumah warga yang dekat dengan lokasi wisata tersebut. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga yakni dari wisata Gunung Ratu tersebut karena ada tingkat kepedulian yang kurang dari masyarakat setempat, yakni tepatnya di masyarakat tempat wisata yang dekat dengan Gunung Ratu itu ada beberapa banyak warga yang kurang menjaga kebersihan atau kelestarian hutan atau kebersihan di area hutan wisata tersebut, yang mungkin yang sudah pasti dijadikan sebagai cagar budaya dan sudah diresmikan oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wisata bersejarah di Kecamatan Limbang. Jadi di sana ada beberapa warga yang tingkat kepeduliannya kurang terhadap kebersihan atau kelestarian area hutan. Jadi di sana kadang ada beberapa sampah atau sampah berupa dedaunan yang mungkin belum dibersihkan atau tidak dibersihkan oleh warga setempat di wilayah tersebut. Dari kelebihan atau kekurangan yang dimiliki oleh wisata Gunung Ratu tersebut, ada resiko dari wisata ini,
yakni menurut juru kunci Mbah Jungain yang sudah 25 tahun menjaga makam atau wisata Gunung Ratu menyampaikan banyak orang yang berziarah di tempat tersebut dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin nazarnya kesampaian, ada yang ingin mencari nomor togel atau ilmu kebatinan, bahkan ada yang menjadikan tempat pesugihan dikarenakan terdapat banyak makam di sana. Jadi resiko dari wisata Gunung Ratu ini banyak, terutama bagi pengunjung yang memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai apa yang mereka sampaikan atau mereka inginkan di wisata Gunung Ratu ini. Ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk wisata Gunung Ratu ini, yakni sudah dilakukan pemugaran situs makam Mbah Ratu atau Nyai Andangsari yang diharapkan akan mampu menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai wisata bernilai religi, namun juga mampu mempresentasikan sejarah kekayaan Nusantara yang berhasil disatukan oleh Pati Gajah Mada dalam naungan Kerajaan Majapahit. Pemugaran kawasan kompleks pemakaman yang terdapat di wisata Gunung Ratu ini merupakan momen penting bagi Kabupaten Lamongan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Diharapkan kedepannya selain dibangunnya kompleks makam ini akan menjadikan kawasan yang representatif, dan juga akan kajian ilmiah yang dilakukan sebagai bukti yang menegaskan keberadaan situs sejarah tersebut di Kabupaten Lamongan. Berikut akan saya tampilkan wisata Gunung Ratu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ada video yang akan saya tampilkan. Mari kita lihat bersama-sama. Dan di sini juga banyak warung ya. Ada banyak warung di sini. Uniknya di sini itu hutannya itu masih hutan asli. Jadi hutannya masih alami dan masih banyak monyet-monyet liar di sini. Kita akan naik ke puncak tempat Ibunda Mahapati Gajah Mada. Jadi di sini Gunung Ratu ya. Di sini itu namanya Gunung Ratu. Ini sangat tinggi sekali. Mari kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini masih hutan asli, hutan lindung. Jadi di sepanjang luas hutan ini masih banyak sekali kita jumpai monyet-monyet liar di sekitar sini. Jadi pertama kali kita masuk tadi sudah disambut sama ratusan monyet liar di sini. Sangat tinggi sekali di sini. Ya, kita bolang ke sini sama siwuk. Ya, ini siwuk. Ya, ternyata juga ngevlog juga itu. Yuk. Jadi kita membawa bekal ke sini. Soalnya kita kan kalau besukan ke hutan pernah itu ya, di hutan itu lupa bawa bekal. Akhirnya kita di hutan nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ini setengah perjalanan sudah ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ngos-ngosan. Ini termasuk di wilayah Lamongan. Lamongan oh ya? Lamongan, ini termasuk di Lamongan. Ya. Tadi di bawah kita disambut banyak sekali monyet. Ya Allah, tinggi sekali. Ya mohon maaf kalau terdengar saya
suara ngos-ngosan ya. Karena kenapa? Karena ini tinggi sekali. Saya sudah kemung di sini ya, kaki saya sudah berat. Nanti kita akan menemui juru kuncinya di atas. Tadi saya sudah tanya-tanya sama warga sekitar sini. Sudah minta izin nge-vlog juga. Nah, ini alhamdulillah ya. Sudah mau sampai. Subhanallah. Ternyata seperti ini. Nah, sudah terlihat. Di sini ada bendera merah putih dan ada pohon juga yang diberi warna hitam putih. Nah, seperti inilah kalau kita lihat dari bawah, dari atas. Jadi ngos-ngosan sekali ya. Nah, itu sangat tinggi sekali. Dan di sini banyak monyet-monyet liar. Itu sebetulnya di atas itu banyak monyet. Kita akan maju ke depan lagi. Nah, karena ini ibunda dari Mahapati Gajah Mada yang menyatukan dari beberapa kerajaan menjadi cikal bakal dari negara kita Indonesia. Jadi di sini dihiasi warna merah dan putih. Jadi warna merah putih itu dulunya itu bendera Majapahit. Orang dulu menyebutnya itu Gulo Klopo. Ya, kita akan isi buku tamu dulu kalau ada ya. Tinggal kita tanya jupelnya atau juru pelihara atau juru kunci. Coba kita akan tanya-tanya dulu. Ya, ini saya jeda dulu videonya. Nanti kita sambung lagi. Saya akan lihatkan bagian di pemandangan di sekeliling dari Gunung Ratu ini. Jadi kita berada di puncaknya. Dan di sini kita bisa menikmati pemandangan dari atas gunung. Nah, ternyata seperti inilah pemandangan dari Lamongan ya, kalau kita lihat dari sini. Jadi jelas sekali kita melihat bagian bawah. Coba akan saya zoom. Banyak kota-kota ternyata di sini ya. Nah, kalau di zoom akan kelihatan seperti ini. Cuma sayangnya ini agak terganggu karena lagi mendung. Akan lagi mendung.